Koneksi antar materi modul 3.1. Saya Dini Elmi Utami, calon guru penggerak angkatan 9 Provinsi Bengkulu. Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara merupakan landasan dari penerapan pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran. Keputusan yang diambil seorang pemimpin pembelajaran haruslah bijak dan menjadi teladan bagi warga sekolah, dapat menjadi motivasi, penyemangat untuk terus berusaha, dan dapat memberikan dorongan untuk terus bertumbuh bersama nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sangat mempengaruhi kita dalam pengambilan keputusan. Semakin banyak nilai-nilai kebajikan yang dijadikan acuan, semakin banyak hal-hal yang dipertimbangkan, maka akan semakin baik seseorang dalam menentukan keputusan. Teknik coaching dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan. Melalui teknik coaching, coach dapat melatih coachee dalam menganalisis suatu kasus dan menemukan solusi. Selain itu, teknik coaching juga dapat menambah pengalaman bagi coach dalam menyikapi ragam kasus yang terjadi. Dalam pengambilan suatu keputusan, terutama pada kasus dilema etika, dibutuhkan kondisi sosial emosional yang baik agar dapat berpikir jernih. Teknik mindfulness dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan kompetensi sosial emosional sehingga dapat menganalisis kasus dilema etika dengan baik berdasarkan 9 langkah pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang dianut seorang pendidik tentunya mengandung keteladanan. Pembahasan studi kasus yang fokus dengan moral dan etika tentu tidak lepas dari pendidik yang juga dapat memberikan contoh bagaimana moral dan etika tersebut dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Studi kasus terutama berkaitan dengan dilema etika dari masing-masing pihak tentunya mengharapkan solusi terbaik yang mendukung kebenarannya. Namun sebagai pemimpin, kita sangat paham bahwa kita tidak dapat mengunggulkan keduanya pada saat yang sama. Maka dari itu, diperlukan pengambilan keputusan yang terbaik agar tetap terbangun lingkungan yang positif dengan situasi tetap kondusif, aman, dan nyaman, serta tidak menyebabkan banyak kerugian dari kedua belah pihak. Tantangan yang saya hadapi adalah jika kasus dilema etika berhubungan dengan sesama rekan sejawat, faktor kedekatan saya dengan keduanya seharusnya tidak mempengaruhi analisis saya terhadap kasus. Namun, pada aksinya, masing-masing keduanya berusaha mempengaruhi dengan memanfaatkan kedekatan. Dalam menganalisis kasus seperti ini, terkadang saya harus mengubah paradigma dalam menyelesaikan kasus dan mengambil keputusan yang tepat. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus dapat mengambil keputusan yang tepat dan berpihak pada murid. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan potensi murid yang berbeda-beda harus berdasarkan analisis yang tepat agar pembelajaran yang disajikan sesuai dengan kebutuhan murid. Dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya, seorang pemimpin pembelajaran dapat menggunakan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Seorang pemimpin pembelajaran sebaiknya bersifat visioner dan dapat mempertimbangkan keputusan yang dapat memberikan efek jangka panjang terutama pada murid-muridnya. Kesimpulan, pemimpin pembelajaran menjadi teladan bagi warga sekolah.
menjadikan Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara sebagai acuan dalam pengambilan keputusan akan membuat seorang pemimpin pembelajaran lebih cermat dalam menganalisis suatu kasus. Nilai dan peran sebagai guru penggerak dapat menjadi pertimbangan seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam menentukan kebutuhan belajar murid akan lebih mudah dilakukan dengan menggunakan paradigma dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Teknik coaching dapat membantu coach dan coachee dalam menganalisis suatu kasus dalam proses pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang diambil haruslah mengandung nilai-nilai kebajikan. Itu sebabnya mengapa pemimpin pembelajaran harus menjadi penggerak dalam penerapan budaya positif di sekolah. Nilai kebajikan yang telah tertanam membentuk karakter setiap individu di sekolah sehingga dapat meminimalisir konflik menjadi semakin berlarut-larut. Adapun perbedaan antara bujukan moral dan dilema etika adalah berdasarkan bentuk analisa kasusnya. Bujukan moral merupakan kasus yang sudah tampak benar dan salahnya, sementara dilema etika tampak benar dari sisi kedua belah pihak. Maka dari itu, dalam menghadapi kasus dilema etika dibutuhkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan agar kita menjadi lebih cermat dalam menganalisa kasus dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema. Saat itu, saya bingung bagaimana langkah-langkah yang harus saya lakukan dalam menganalisis kasus ini. Saat itu, saya lebih banyak mengandalkan saran dan masukan dari berbagai pihak melalui uji panutan. Dengan mempelajari modul ini, saya menjadi lebih paham tahapan apa yang harus saya lakukan apabila saya dihadapkan kembali dengan kasus moral dan etika. Sebelum saya mempelajari modul ini, saat berhadapan dengan kasus dilema etika, saya sering bingung dalam mengambil keputusan. Saya belum tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi lebih terarah dalam menghadapi kasus berkaitan dengan moral dan etika. Saya telah memahami tahapan yang harus saya lalui dalam menganalisa kasus untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Dilema dalam pengambilan keputusan pasti dihadapi oleh setiap individu. Dalam hal ini, perlu cara berpikir yang jernih dan tahapan yang jelas dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi agar dapat diambil keputusan yang tepat. Terlebih, sebagai seorang pemimpin, keputusan yang diambil tentu melibatkan berbagai pihak. Perlu analisis yang cermat dengan melalui berbagai tahapan agar keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat, yang dapat diterima segala pihak agar tercipta suasana yang positif dan situasi yang tetap kondusif. Demikian paparan koneksi antar materi dari saya, Dini Elmi Utami, calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Bengkulu. Salam dan bahagia. Terima kasih.